Baik, kita lanjutkan untuk proses berikutnya ya. Nah, sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah memberikan beberapa pengecekan ya untuk inputan, baik inputan utama seperti nama, alamat email, lalu kemudian ada username, terus kemudian ada validasi password. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kita udah menambahkan pengecekan-pengecekannya. Oke, di sini belum muncul untuk outputnya ya. Kita coba cek. Oh ya, sudah muncul ya. Tadi salah filter saja. Oke, untuk nama, email, lalu kemudian ada username sama password sudah muncul ya untuk form register ini gitu ya. Nah, berikutnya kita akan langsung mengintegrasikan API registernya ya. Sebelumnya kita akan buka terlebih dahulu Postman-nya. Oke, nah di sini kemarin kita sudah menambahkan user gitu ya. Oke, di sini kita aktifkan terlebih dahulu exam web servernya ya. Jangan lupa. Kita minimize, kita coba cek. Nah, lalu juga kemudian di ponsel kita perlu satu jaringan juga ya. Kita perlu aktifkan jaringan agar bisa terhubung ke API yang ada di server kita gitu ya. Oke, lalu kemudian juga kita ubah untuk IP servernya ya. Nah, kita cek IP servernya ada di 40.2371 237. Oke, untuk API atau networknya kita set. Nah, di sini kita set. Nah, karena di sini kita sudah terdaftar untuk datanya ya. Nah, otomatis akan memunculkan pesan validasinya ya. Nah, di sini kita akan buat terlebih dahulu untuk API dari registernya ya. Nah, kemarin kita udah buat untuk function login. Nah, kita buat untuk function registernya. Functions. Sama seperti login ya, kita buat terlebih dahulu untuk berapa variabel yang kita perlukan. Nah, untuk API register kita kopikan saja dari API login. Oke, di sini kita tambahkan string nama lengkap, kemudian ada string email, string username, string password aktif. Nah, di base URL kita tambahkan untuk nggak perlu ya,
kita pakai yang ini dulu aja. Di sini login, berarti kalau di sini tinggal pakai yang register. Oke, pakai yang ini ya. Oke, di sini selanjutnya kita akan tangkap datanya ya. Kita tangkap terlebih dahulu datanya. Kita coba cek. Kita pakai nama lengkap, kemudian ada email, ada username, kemudian di sini juga ada password. Untuk body key-nya kita kopikan aja. Username, kemudian password. Nah, kurang lebih gini ya. Nah, kan kita coba untuk execute proses atau execute modul registernya ya. Oke, di sini kita panggil aja. Oke, ini ada di register function. Di sini kita daftarkan. Sebentar, register function itu kalau di sini kita cukup panggil Oke, kita perlu buat dulu ya. Kita daftarkan lebih dahulu. Register function register. Lalu kita .execute register. Nah, kita masukin aja. Di sini ada email aktif, kemudian username dan passcode. Confirm password. Kenapa kita pakai confirm passcode? Karena kita udah validasi ya dari si input passcode-nya gitu ya. Oke, kita coba cek ya prosesnya apakah berhasil atau tidak. Oke, kita coba running. Oke, kita coba cek ya. Pertama kita isikan form registernya ya. Sekarang di sini Yuliani@gmail.com. Yuliani. Passwordnya kita setting. Oke, ini sudah sesuai. Oke, kita coba execute registernya. Ada error. Oh, I see. Nah, di sini kita belum kasih konteks ya untuk si function registernya ya. Jadi kita harus daftarkan terlebih dahulu di onCreate-nya. Nah, di sini register function, di sini adalah konteksnya ada di register.
register activity.this gitu. Jadi jangan lupa di deklarasikan dulu gitu ya. Oke, kita tunggu lagi. Oke, kita coba cek lagi di sini. Yuliani@gmail.com. Oke, kita coba cek register now. Oke, valid no connection, error, Java connection failed to connect to localhost. Kita coba cek lagi. Udah terhubung. Sudah terhubung. Oke. Paling kita cek di bagian ini. Sudah sesuai. Oke, kita coba cek lagi di register functionnya. Oh, sorry. Nggak bisa pakai localhost, jadi harus pakai IP ya, harus nembak IP. Sorry. Oke, kita coba cek lagi. Oke, kita cek lagi. Kita coba cek. Oke, nah di sini sudah berhasil ya untuk pendaftaran user baru dengan mengintegrasikan API-nya. Nah, untuk memastikan bahwa validasinya sesuai atau belum, kita coba register lagi ya. Kita register. Nah, ini artinya ini sudah terdaftar di dalam sistem. Artinya nanti kita munculkan juga pesan errornya ya, seperti kayak login gitu ya. Oke, di sini kita lanjut ke proses untuk menyimpan data-data dari akun baru ini gitu ya. Disimpan ke dalam local storage, lalu kemudian diarahkan ke halaman login untuk proses login untuk mengakses ke dalam sistem. Nah, jika selanjutnya nanti kita akan coba tambahkan juga ya untuk pengecekannya. Jadi kalau misalkan dia mengeksekusi atau melakukan register ulang dengan email yang ada, nah di sini dia akan mendapati bahwa akunnya sudah terdaftar di dalam sistem gitu ya. Oke, kita lanjut ke proses tersebut. Oke, baik, di sini kita akan menambahkan satu proses di mana proses ini jika kita tekan tombol register, jadi di sini si registernya kita disable dulu gitu ya. Jadi tambahkan juga untuk proses loadingnya gitu ya. Oke, kita untuk loadingnya kita tambahkan loading horizontal Java Android. Oke, kita tambahkan di sini progress bar. Oke, pakai indeterminate only, jadi true gitu ya, pakai yang ini. Kita tambahkan di atas nama lengkap.
Oke. Nah, jadi dia kayak login gitu sih. Oke, lalu kemudian ini nggak usah, kita tambahkan aja margin top 20 px dp, sorry. Oke, untuk tambahin. Jadi pertama di sini kita visibility-nya kita hide. Visibility visible. Oke, visible. Visible gone, sorry. Pertama kita gone dulu. Nah, sama seperti di login, kita buat juga broadcast ya. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, sebenarnya template dari broadcast itu sama aja ya, hanya membedakan adalah kelasnya itu sendiri. Nah, di sini receiver register. Oke, di sini sinyalnya process regis gitu. Lalu kemudian kita buat variabel. Oke, kita tambahkan di sini. Nah, karena kita disable, nah kita pakai yang ada aja gitu ya, pakai yang ini nih. Oke, pakai yang seperti ini. Oke. Kita disable, lalu kemudian kita untuk progress bar loading progress pg progress bar loading pb. Oke, set visibility visible, lalu kemudian kita tambahkan lagi satu sinyal lagi, sinyal register sukses. Oke, kita tambahin case. Kalau sukses berarti kita cukup finish aja kelasnya gitu ya. Kita pakai finish class. Oke. Local broadcast. Agak lupa ya untuk create ini ya. Kita lihat di login activity. Oh iya, sorry. Ini kudu didaftarin dulu ya. Hampir lupa. Di dashboard kita perlu daftarkan juga ya untuk register intent broadcast.
receiver register, signal ini, signal. Oke, nah, kita daftarkan di paling atas di bagian on create. Oke, seperti ini ya, agar nantinya bisa dipanggil seperti itu. Oke, kita lihat di login function harusnya ada contoh. Nah, ini dia. Kita copy, lalu kita buat pemanggilannya. Oke, di sini register activity .this, lalu kemudian kita panggil signal process regis. Oke, lalu kemudian kita lihat loketnya ya. Di sini kita ambil terlebih dahulu untuk si prosesnya ya. Oke, kita import aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita coba dulu. Yang penting dicoba dulu aja. Di sini kita jangan finish dulu aja. Di sini kita pakai enable dulu aja. Tagon, lalu kemudian di sini jadi true. Sini enable button. Kita set sebaliknya aja. Oke, kita coba cek ya. Oke, kita coba daftar regis. Nah, lebih gitu ya. Jadi ada kayak nge-splash gitu. Nah, ini udah berhasil ditambahkan. Sama juga, nah seperti itu. Oke, jadi ada loading sedikit. Oke. Nah, bagaimana kita menampilkan informasi yang jika user si usernya sudah terdaftar. Nah, di ini di bagian ini juga kita tambahkan untuk notifikasi errornya ya. Kita copy aja kali ya dari yang dari login. Nah, kita kopikan aja bagian ini. Nah, kita kopikan ke sini. Error register. Oke, di sini kita lihat dulu. Visible. Nah, kelihatan ya. Seperti ini. Kayaknya 20 terlalu panjang ya.
Sepertinya di sini kita cukup. Oke, seperti ini. Untuk yang progress bar, oke, yang progress bar paling saya kasih margin bottom ya, agar ada sedikit jarak ya. 10 dp. Sini kita gon. Nah, seperti ini ya. Oke. Gon. Di sini gon. Oke, yang labelnya kita daftarkan terlebih dahulu. Text view, label, info, error, regis. Lalu kemudian kita tambahkan juga di bagian ini. Tambahkan di sini text view. Kemudian kita tambahkan label info, regis. Kita tambahkan satu sinyal lagi ya. Satu sinyal di sini kalau misalkan error. Signal sukses, signal error. Count is ready. Kita cache lagi. Kita break. Si labelnya juga kita set visibility visible. Selanjutnya kita akan coba ambil ya data-data dari si proses registernya ya. Nah, di sini kalau misalkan statusnya false, kita belajar dari bagian ini. Jika status register itu true, jika else ke sini. Count is ready. Dan kita ambil message-nya ya. Message get error. Nah, seperti ini ya. Lanjut. Nah, kita akan simpan ke dalam local storage ya, karena di sini kita belum ada. Nah, kita duplikat aja. Kita pastekan reference register. Reference register, error message, bla bla bla. Ini kita nggak usah. Lalu kemudian di bagian
Oke, nah bagian ini juga kita nggak usah ya. Oke, yang perlu kita set di sini get. Oh, udah ada ya. Set save message error, terus kemudian get save message error. Oke, sip. Kita udah dapet. Lanjut, kita tinggal mengimplementasikannya aja. Oke, kalau misalkan di sini ada error, berarti kita ambil dari reference register dot get instance. Di sini register. Oke, di sini kita ambil dari konteks. Kita ambil dari set save message error string. Di sini stringnya adalah message error. Oke, seperti ini. Lanjut di halaman register activity-nya, berarti kita ambil juga. Di sini kita ambil dari string get message, kita ambil dari reference register. Get instance dari register. Activity.this, kita ambil get save message error. Get save message error. Nah, kita langsung tampilkan deh label info get text seperti ini. Oke, kita coba. Oke, di bagian ini kita bukan pakai get text ya, tapi pakai set text karena kan memunculkan teks gitu ya. Kita coba lagi. Oke, kita coba cek. Kita ngasal dulu aja. Kita ambil dari si uva @gmail.com. Ash. Oke, kita coba cek di sini. Nah, harusnya kayak gini. Sorry, data user sudah ada di dalam sistem. Oke, di sini account is ready. Kayaknya belum didaftarin ya. Oke, belum didaftarin, jadi dia sinyalnya tidak ketangkap gitu ya. Oke, kita coba lagi. Oke, kita coba lagi. Hash. uva@gmail.com. Kita coba ya. Nah, di sini ya. Sorry, data user sudah ada di dalam sistem. Gitu. Ini udah sudah sesuai ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia daftarnya sudah
gimana kalau misalkan dia daftarnya statusnya berhasil gitu ya. Nah, dalam hal di sini adalah seperti ini gitu ya. Nah, di sini kita cukup ambil dari si inputan ini. Ini kan username dan passwordnya sudah ada ya. Username dan passwordnya sudah ada. Nah, kita langsung tinggal tutup, terus kemudian kita tampilkan ke dalam halaman login gitu ya. Nah, kita coba ini dulu aja ya di bagian preference registernya. Nah, kita copy juga dari preference login, kita ambil yang bagian ini aja. Jadi satu saat kita pakai bisa kita gunakan lagi. Yang kita gunakan adalah email dan password. Email dan password saja gitu ya. Oke, kita daftarkan juga. Oke, email dan password saja. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, jika ingin mengambil data dari masing-masing item, kita cukup panggil aja ya. Pertama di sini ada get email regis email user, kemudian ada passwordnya ya. Get password kita ambil dari pwd user auth. Oke, sip. Oke, pertama di sini di bagian function registernya, kalau misalkan berhasil kita ambil ya dari data user. Nah, seperti kayak di register. Oke, kita lihat lagi di login function. Oke, kita ambil datanya ya. Nah, seperti ini. Kita ambil di sini ada email dan email user, email new user. Dan password gitu ya. pwd new user. Nah, ini kita simpan ke dalam preference registernya itu. Get instance. Kita ambil dari konteks. Set save register user. Kita ambil email new user dan pwd new user seperti ini. Nah, kita arahkan ke sini. Sukses ya. Kalau misalnya sukses, di sini kita finish. Oke, sembari kita ngeset di halaman login activity, kita tambahkan di sini signal setup login param. Kita pastekan, lalu kita buat cache lagi seperti ini ya.
Nah, kita ambil ke dalam string di sini email has regis, kita ambil dari preference login, preference register. Lalu kemudian kita get instance di sini login activity dot this. Lalu kemudian kita ambil get email regis, kita duplikat aja. Ini pwd has regis, get password regis. Nah, kita masukkan ke dalam edt username, set text di sini email. Nah, kita duplicate edt password, kita ambil dari pwd. Nah, seperti ini ya. Nah, kita daftarkan, jangan lupa. Lalu kita panggil ketika prosesnya memang sudah berhasil. Nah, bagian ini signal register sukses. Lalu kemudian kita panggil juga. Jadi kita panggil dulu ya. Kita finish dulu. Gimana ya enaknya? Paling oke, berarti kita start activity aja ya. New intent. Kita ke login activity dot class. Di sini kita finish. Register activity, dia nggak mau ya kalau untuk cuman this doang. Dot this seperti ini. Oke, kita coba lagi. Kita make sure dia sudah terdaftar. Oke. Oke, kita coba cek lagi di sini. Daftar akun baru di sini juju@gmail.com juju. Oke, kita coba cek. Register now. Oke. Di sini tidak ngeset ya. Oke.